Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali Waalaikumsalam. ini, eh, kami akan mempresentasikan terkait dengan Munasbah, yaitu sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fauzi dan rekan saya Vina Nadifa akan mempresentasikan terkait dengan makalah kami dengan mengambil tema linguistik eh, yang berjudul Antonimi dalam Nasyid Huruful Hija menurut perspektif Ali Al-Khuli, kajian semantik dalam nasyarat. Nah, untuk selanjutnya, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Muhammad Fauzi. Kami sebelumnya dari mahasiswa semester 6 dari Universitas Al-Azhar Indonesia akan mempresentasikan terkait makalah yang telah kami buat. Sebelum masuk pada makalah inti atau pembahasan, izinkan saya menjelaskan terkait pendahuluannya, yaitu di latar belakangnya terkait nasyid adalah suatu syair yang diiringi dengan nada. Syair di sini biasanya menggunakan bahasa Arab atau memiliki nuansa keislaman. Nasyid pada mulanya dibawakan tanpa menggunakan alat musik. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak sekali nasyid yang dibawakan dengan alat-alat musik seperti gitar, drum, piano, dan lain sebagainya. Nah, nasyid yang di sini adalah nasyid huruful hija. Nasyid ini adalah salah satu nasyid yang mudah bagi para pemula belajar bahasa Arab. Kenapa? Hal itu dikarenakan nasyid ini menggunakan lirik yang berkaitan dengan huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya. Nasyid ini juga sangat mudah dinikmati karena akses yang digunakan dapat melalui link pada via YouTube. Selain itu, nasyid ini juga menggunakan bahasa Arab Fusha sehingga kosakata yang digunakan dapat dengan mudah ditemukan dalam kamus-kamus bahasa. Maka dari itu, peneliti atau penulis di sini ingin menjadikan nasyid ini sebagai objek kajian dalam analisis semantik atau dilalah dalam bidang kajian antonimi yang dikemukakan oleh Ali Al-Fuli. Selanjutnya, dengan latar belakang sebelumnya dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apa saja antonimi dalam nasyid huruful hija menurut perspektif Ali Al-Khuli. Baik, sebelum memasuki pada tahapan pembahasan, di sini kami menggunakan teori menurut Ali Al-Khuli terkait antonimi. Menurut Ali Al-Khuli, antonim itu terbagi menjadi 9 jenis. Yang pertama yaitu hat-tawdot atau binary antonimi, di mana antonimi ini memiliki perbedaan secara mutlak. Maksud mutlak di sini tidak ada memiliki kesamaan makna, sehingga menutupi makna tersebut. Seperti contoh pada kata hai dan mayit, yang artinya hai hidup dan mayit mati. Tidak ada oposisi di dalam makna keduanya. Kemudian jenis yang kedua ada convergence, yaitu antonimi ini memiliki unsur makna yang saling melengkapi antara satu kata dengan yang lain. Seperti contoh kata ishtaro yang artinya membeli dan ba'a yang artinya menjual. Maksudnya saling melengkapi di sini tidak mungkin adanya pembeli kalau tidak ada penjual. Di mana ada pembeli, di situlah ada penjual. Nah, yang ketiga yaitu graded antonymy, yang artinya adalah antonimi ini pasangan kata yang memiliki keterikatan oposisi tetapi memiliki gradasi atau tingkatannya, seperti berupa ada nama santun, ukuran, satuan, penanggalan, atau nama jenjang berpangkat yang lainnya. Seperti contoh kata sahal yang memiliki antonimi kata sob. Sahal dan sob ini memiliki jenjang, seperti misalnya sahal jiddan atau sob jiddan atau kolilus sahab, kolilus sahal, kolilus sob, yang artinya sahal jiddan mudah sekali dan sob jiddan sulit sekali. Di situ terdapat suatu tingkatan gradasi di dalam suatu keterikatan makna. Yang keempat yaitu vertikal antonimi, yang mana kedua kata di sini hubungannya berarah vertikal atau menyamping. Namun di sini vertikalnya secara tidak lurus. Artinya maknanya memiliki bertolak belakang dari aslinya. Seperti contoh pada kata shimal yang artinya utara terkadang memiliki antonimi syarak atau timur
Sehingga di sini memiliki dua arah yang sangat berbeda. Meskipun dia sama-sama vertikal, namun tidak terjadi tidak secara lurus. Yang kelima, adanya extensional antonymi atau istidah ditadot, yang mana pasangan kata di sini memiliki hubungan dua arah yang bersifat ekstensional atau garis lurus. Seperti kata amam dan waro, yaitu depan dan belakang. Nah, vertikal dan ekstensional ini memiliki dua tolak belakang yang berbeda. Selanjutnya, jenis antonim yang keenam adalah antonim bagian atau juz'i tadot. Antonimi ini adalah pasangan kata yang saling berlawanan namun masih berada pada bagian darinya. Seperti contoh kata sayyarah yang kadang memiliki antonim maq'ud, yang artinya setir. Maksudnya di sini adalah setir itu masih bagian daripada mobil, sehingga jenis ini kedua kata tersebut masuk ke dalam bagian antonim bagian. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya selik antonim. Selik antonimi yaitu pasangan kata yang berlawanan namun masih memiliki hubungan putaran. Hubungan putaran di sini artinya berada dalam satu circle, satu paparan dalam satu dekade. Contoh misalnya pada kata al-isnain atau Senin yang memiliki antonim Selasa, di mana Senin dan Selasa itu adalah masuk kepada putaran hari atau putaran day. Yang kedelapan yaitu rank antonimi, yang mana antonimi ini memiliki pasangan kata yang berlawanan namun memiliki suatu kedudukan berpangkat atau ranking, sehingga disebut ranking. Seperti contoh pada kata masyir yang artinya jenderal besar memiliki antonim awal fariq yang artinya jenderal. Jadi terdapat makna yang saling bertingkat atau berpangkat dalam kata tersebut. Atau misalnya letnan jenderal kemudian bawahan letnan jenderalnya, nah itu masuk ke dalam kategori antonim karena ada tingkatannya. Yang terakhir yaitu affinity antonymi, yang mana pasangan ini memiliki kata yang berlawanan namun maknanya berada pada satu kelompok atau jenis yang sama. Misalnya ada kata tufah, pisang, tufah apel, kemudian mauz pisang, burtukol jeruk, yang mana kata-kata tersebut ternyata masih dalam satu jenis kelompok yang sama, yaitu berupa buah-buahan. Nah, pendapat dari Al-Khuli inilah yang akan dijadikan oleh kami penulis untuk teori dalam memproses data. Selanjutnya, baik, metodologi yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metodologi kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan simak catat, di mana kita menyimak terlebih dahulu nasyidnya yang berada di link YouTube yang tertera di layar. Kemudian kami mencatat data tersebut dan mengklasifikasikan menjadi sesuai dengan teori Ali Al-Khuli, kemudian kami deskriptifkan menjadi narasi untuk disampaikan secara detail. Data primer pula yang kami gunakan berupa YouTube dengan link sebagai berikut yang terlihat di layar. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya selaku penulis pertama yaitu Muhammad Fauzi. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi setelah teori dan data yang akan dibahas oleh kita tadi dipaparkan oleh rekan saya, selanjutnya adalah analisis dari pembahasan nasyid huruful hija dengan teori perspektif Ali Al-Khuli. Jadi dalam nasyid huruful hija ditemukan 11 data yang memiliki hubungan antar makna pada antonimi yang dipaparkan dalam tabel sebagai berikut. Yang nomor 1 ada huruf ba dengan lirik baun botoh natoh wakoat tuhikat min hal kitoh. Jadi jenisnya ini termasuk affinity antonimi. Pada nomor 1 dalam lirik huruf ba ditemukan data yang termasuk dalam affinity antonimi karena terdapat kata botoh dan batoh dan al-qitoh yang dimana kedua kata ini berada dalam satu kelompok jenis yang sama yaitu al-hayawan, yaitu hewan,
Dan pada lirik ini juga mempunyai arti ketika bebek sedang asik melompat-lompat, dia terjatuh dan kemudian dia ditertawakan oleh si kucing. Jadi batoh ini artinya bebek dan kitoh ini artinya si kucing. Kemudian nomor dua ada dari huruf sa, yaitu saun sa'lab soda dajajah wa makir waqtal hajah. Yang jenisnya affinity antonymi. Jadi pada nomor dua ini dalam lirik huruf sa ditemukan data yang termasuk dalam affinity antonymi karena terdapat kata sa'labun yaitu musang dan dajjajatun yang artinya ayam. Yang mana kedua kata tersebut berada dalam kelompok jenis yang sama yaitu al-hayawan atau hewan. Dan pada lirik ini mempunyai arti ketika musang sedang berburu ayam, dia adalah binatang yang licik ketika sedang diperlukan. Yang ketiga ada huruf dza dengan lirik dzalun dzi'bun wahsun solbun la yurhibuhu ilal kaf. Yang jenisnya adalah affinity antonymi karena pada nomor tiga ini terdapat kata dzi'bun dan kalbun yang mana kedua kata tersebut termasuk berada dalam kelompok jenis sama yaitu al-hayawan. Pada lirik ini punya arti seekor serigala yang liar, garang dan tidak ada yang takut kepadanya kecuali si anjing. Pada nomor 4 dengan huruf za liriknya Zayyun Zahroh Asfaru Ahmar Hiya bi'aini ahla mangzor. Jenisnya affinity antonymi. Karena pada nomor 4 ini ditemukan data yang termasuk affinity antonymi karena terdapat kata asfar dan ahmar. Yang mana kedua kata tersebut terdapat dalam kelompok jenis yang sama yaitu launun atau warna. Dan pada lirik ini memiliki arti bunga kuning dan merah, dia merupakan seindah-indahnya pemandangan. Nomor 5 dalam huruf sa dengan lirik sinun sa'ah tahfaz waqti fi madrasati au fi baiti. Termasuk ke dalam jenis vertikal antonimi. Karena pada nomor 5 ini terdapat kata madrasah yang artinya sekolah dan antonimnya adalah baitun yang artinya rumah. Padahal kata madrasah ini atau sekolah ini juga bisa berantonim dengan al-mustasfa atau rumah sakit. Jadi sifat dari antonim ini hubungannya tidaklah satu arah saja. Dan pada lirik ini memiliki arti jam yang menjaga waktuku di sekolahku dan di rumahku. Yang nomor 6 ada huruf sod dengan lirik sodun soid al-qasabakah ba'da qalilin soda samakah. Yang jenisnya termasuk dalam converse antonimi. Jadi pada nomor 6 ini terdapat kata alqah yang artinya melempar dan soda yang artinya menangkap. Yang diantara keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisah. Pada lirik ini memiliki arti seorang nelayan melempar jalannya saat kemudian dia dapat menangkap ikan. Yang ketujuh ada huruf kaf dengan lirik kafun kalbun asya jiwari yahrusu ghodami yahrusu dari. Dan jenis ini termasuk dalam affinity antonymi karena terdapat kata kalbun dan ghanam ya kalbun artinya anjing dan ghanam artinya kambing yang mana kedua kata tersebut berada dalam kelompok jenis yang sama yaitu al-hayawan atau hewan. Dan pada lirik ini memiliki arti anjing yang hidup di sekitarku, menjaga kambingku, dan mengawasi rumahku. Pada nomor 8, pada huruf lam yang mempunyai lirik lamun lahmun yan mujismi yaksu azmi fihi asma. Jenis ini termasuk dalam conversus antonimi karena terdapat kata lahmun yang artinya daging dengan antonimnya azmun yang artinya tulang karena akan mustahil jika ada daging tapi tidak ada tulang. Paleolik ini memiliki arti daging yang membuat tubuhku besar, membungkus tulangku, dengannya akulah ciptaan tertinggi. Yang kesembilan ada huruf nun dengan lirik nunun nahrun nahrun nil wa huwa karimun ghairun bakhil. Jadi jenis ini termasuk dalam graded antonimi karena terdapat kata karimun yang artinya dermawan dan antonimnya adalah bakhilun yang artinya pelit. Akan tapi dua kata ini juga masih memiliki tingkatan-tingkatan seperti misalnya karimun jiddan yang artinya sangat dermawan atau qalilun karim atau yang kurang dermawan atau bakhilun jiddan sangat pelit atau qalil bakhil atau agak pelit. Nah, pada lirik ini memiliki arti Sungai Nil, ia dermawan dan juga tidak pelit. Pada nomor 10 dengan huruf ta, dengan lirik ta untaj, fauqar ras, fihi dhahab, wa fihi mas, dengan jenis antonim bagian, karena terdapat kata
Adzahbu yang artinya emas dan almas yang artinya permata. Nah, dan ini kedua kata ini merupakan bagian dari tajun, mahkota. Pada lirik ini memiliki arti mahkota di atas kepala terdapat padanya emas dan permata. Pada nomor 11 yang terakhir pada huruf H dengan lirik Ha'un hajjun asma rabbah fihi tawafun haulal ka'bah. Dengan jenis antonim bagian karena terdapat kata tawaf yang artinya tawaf merupakan bagian dari hajjun atau bagian dari haji itu tersendiri. Jadi pada lirik ini memiliki arti haji itu semula-mula keinginan dan padanya ada tawaf di sekitar Ka'bah. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi nasyid huruful hijai ini adalah nasyid yang liriknya menggunakan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Dan nasyid ini sangat cocok digunakan untuk pembelajar bahasa Arab pemula. Dalam nasyid huruful hijah ditemukan 11 data yang memiliki hubungan antar makna terkait dengan antonimi. Yakni pada lirik huruf ba, sa, za, za, sa, so, kaf, lam, nun, ta, dan ha. Jadi berdasarkan perspektif Muhammad Ali Al-Khuli bahwa antonim ini diklasifikasikan menjadi 9 jenis. Akan tetapi dalam kasus nasyid ini ditemukan sebanyak 5 jenis antonimi, yaitu yang pertama ada antonim bagian berjumlah 2 data, yang kedua ada convergence antonimi berjumlah 2 data, yang ketiga ada affinity antonimi berjumlah 5 data. Yang keempat ada graded antonimi berjumlah 1 data. Dan yang terakhir ada vertical antonimi berjumlah 1 data. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada hasil makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.